Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk materi kuliah fisiologi tanaman dengan pada kesempatan ini membicarakan tentang enzim. Enzim adalah senyawa organik yang di dalam jumlah kecil memacu laju reaksi biokimia tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Tata nama enzim tergantung pada substrat atau reaksi yang dikatalisir dengan ditambahkan kata ase. Terdapat 6 golongan besar enzim, yaitu yang pertama, enzim-enzim oksidoreduktase, enzim yang mengkatalisir reaksi oksidasi dan reduksi. Contohnya adalah enzim oksalat oksidase dan enzim nitrat reduktase. Kemudian yang kedua adalah enzim transferase, yaitu enzim yang mengkatalisir transfer. Misalnya adalah enzim transaminase. Kemudian yang ketiga adalah enzim-enzim hidrolase, yaitu enzim yang menambah air pada berbagai ikatan mengakibatkan pecahnya substrat. Misalnya enzim ini adalah enzim protease dan enzim karbohidrase. Yang keempat adalah enzim lisase, yaitu enzim yang mengakibatkan pengambilan langsung suatu kelompok dari substrat non-hidrolitik. Contohnya adalah enzim fumarase dan enzim aldolase. Yang kelima yaitu adalah enzim-enzim isomerase, yaitu enzim-enzim yang mengkatalisir perubahan isomer. Contohnya adalah enzim isomerase dan enzim epimerase. Dan yang terakhir, yang keenam adalah enzim ligase atau sintetase, yaitu enzim yang mengkatalisir sintesis berbagai macam ikatan. Misalnya adalah enzim tiokinase. Kalau kita lihat susunan enzim, maka enzim itu terdiri dari 2 jenis, yaitu enzim yang tersusun atas protein, yaitu apoenzim, dan enzim yang tersusun atas bukan protein atau gugus prostetik. Nah, yang enzim-enzim gugus prostetik atau yang bukan protein ini terdapat 2 macam, yaitu yang pertama adalah enzim-enzim organik atau koenzim, dan enzim-enzim anorganik yaitu enzim kofaktor. Beberapa koenzim penting di dalam reaksi oksidasi reduksi yaitu adalah yang pertama NAD, nikotinamid adenin dinukleotida. Yang kedua NADP, nikotinamid adenin nukleotida fosfat. Yang ketiga FAD, flavin adenin dinukleotida. Yang keempat koenzim sitokrom, seperti misalnya sitokrom A, sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom F. Kemudian yang nomor 5 adalah koenzim plastoquinon, plastocyanin, dan koenzim viridoksin. Dan yang keenam adalah koenzim ATP, adenosin trifosfat. Inilah suatu senyawa yang berenergi tinggi yang sering dijadikan sebagai atau selalu akan menjadi sumber energi di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses mekanisme metabolisme yang berada pada sel. Contoh dari koenzim penting misalnya tadi untuk di dalam proses ini kita lihat di dalam rantai transport elektron. Di sini ada plastoquinon, kemudian ada sitokrom, ya, sitokrom B, kemudian ada sitokrom F. Ini adalah contoh-contoh dari koenzim penting dalam proses rantai transport elektron. Ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang koenzim penting tadi pada peristiwa rantai transport elektron. Kemudian enzim yang penting
pada proses fotosintesis, kita lihat di sini pada peristiwa siklus Calvin, maka enzim memegang peranan yang sangat penting dalam setiap perubahan dari satu substrat berubah menjadi substrat yang lain. Jadi misalnya pada saat input CO2 bertemu dengan Rubisco misalnya, di sini ada peranan enzim untuk kemudian berubah menjadi asam 3-fosfogliserat. Kemudian asam fosfo 3-gliserat berubah menjadi asam bifosfogliserat, kemudian menjadi gliseraldehid 3-fosfat, sampai kemudian terbentuk kembali asam ribulose bifosfat untuk yang nanti berfungsi di dalam mengikat CO2 yang masuk di dalam sel dalam proses fotosintesis. Ini adalah lanjutan dari yang tadi pada proses siklus Calvin dan proses terbentuknya substrat awal pada proses pertama masuknya CO2 di dalam mesofil sel, di mana ketika CO2 masuk maka bersama dengan fosfoenol piruvat dan difasilitasi dikatalisasi oleh fosfoenol piruvat karboksilase, maka CO2 dan fosfoenol piruvat akan menjadi asam oksaloasetat dan kemudian menjadi asam malat dan seterusnya. Pada proses respirasi kita lihat juga betapa pentingnya peranan dari enzim ketika glikolisis yang juga memerlukan semua prosesnya melibatkan enzim, di mana glikolisis akan menghasilkan piruvat dengan piruvat dehidrogenase. Enzim piruvat dehidrogenase akan berubah menjadi asetil koenzim A. Kemudian asetil koenzim A bertemu dengan asam oksaloasetat untuk memulai proses dari siklus Krebs dengan bantuan enzim sitrat sintase. Kemudian asetil koenzim A akan menjadi asam sitrat. Selanjutnya asam sitrat mendapatkan enzim akonitase untuk berubah menjadi isositrat, dan mendapatkan isositrat akan mendapat enzim isositrat dehidrogenase untuk menjadi asam ketoglutarat. Sampai kemudian selanjutnya berubah menjadi suksinil CoA, menjadi suksinat, menjadi pumarat, menjadi malat, dan kembali dari malat untuk membentuk asam oksaloasetat dengan enzim malat dehidrogenase. Jadi di sini kelihatan sekali betapa pentingnya peranan enzim di dalam proses respirasi pada siklus Krebs. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim mengkatalisator organik dalam jumlah sangat sedikit, memacu laju reaksi tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi. Jadi kita lihat di sini ada dua graf di sini. Kelihatan di sini adalah suatu grafik di mana suatu reaksi tanpa enzim. Sementara dengan grafik yang satu lagi adalah reaksi yang terjadi dengan bantuan enzim. Kita lihat betapa besar perbedaan laju reaksi yang terjadi akibat dari ikut sertanya enzim di dalam proses reaksi. Yang kedua, enzim itu sifatnya dihasilkan di dalam protoplasma. Bila melakukan kegiatan di dalam sel disebut dengan endoenzim, dan bila melakukan kegiatan di luar sel disebut dengan eksoenzim. Sebagian besar enzim-enzim yang ada itu adalah enzim yang bersifat endoenzim atau enzim yang melakukan kegiatan di dalam sel. Kemudian sifat enzim yang ketiga merupakan molekul besar. Yang keempat, enzim merupakan koloid, mempunyai luas permukaan besar dan bersifat hidrofilik. Yang kelima, enzim bersifat peka, diinaktivasi oleh semua faktor penyebab denaturasi protein seperti misalnya suhu dan pH. Enzim juga dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa, baik dengan anion maupun dengan kation. Yang ketujuh, enzim dapat dipacu maupun dihambat. Pada penghambatan ada dua, yaitu hambatan kompetitif, di mana dalam hambatan kompetitif ini susunannya mirip dengan substrat. Jadi di sini misalnya ini adalah
inhibitor kompetitif, di mana inhibitor kompetitif ini susunannya mirip dengan substrat, sehingga dialah yang masuk pada enzim, kemudian akan menghindarkan substrat untuk bereaksi dengan substrat yang lain dengan fasilitasi enzim, sehingga tidak terjadi proses reaksi di sini. Pada penghambat non kompetitif, itu sifatnya akan merusak enzim. Jadi enzim penghambat non kompetitif ini akan masuk kepada enzim dan merusak enzim, sehingga substrat tidak dapat melakukan reaksi karena enzim sudah rusak. Yang kedelapan, enzim bersifat khas, di mana terdapat hampir 700 enzim bereaksi dengan substrat khusus. Jadi dengan teori yang disebut dengan teori kunci dan gembok, key dan lock. Jadi di sini substrat, di sini enzim, masing-masing khusus. Enzim akan bereaksi dengan substrat khusus. Dia akan membentuk seperti sebuah pasangan kunci dan gembok, sehingga kemudian masuk bersatu dengan enzim dan kemudian terbentuklah produk akhir dalam proses reaksi seperti ini. Yang kesembilan, enzim menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua reaksi. Yang satu adalah reaksi yang tanpa enzim. Jadi enzim yang tidak reaksi yang tidak dikatalisi oleh enzim. Kemudian kedua adalah enzim yang dikatalis oleh reaksi yang dikatalis oleh enzim. Kita lihat begitu besar perbedaan energi aktivasi yang diperlukan di dalam proses reaksi pada reaksi yang tidak melibatkan enzim dan pada reaksi-reaksi yang melibatkan enzim. Di mana reaksi-reaksi yang melibatkan enzim membutuhkan energi aktivasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan reaksi yang tidak menggunakan katalisis enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, yang pertama suhu. Minimum suhu adalah 0 derajat, optimum pada suhu 30 derajat, dan maksimum pada suhu 38-40 derajat Celcius. Logam, banyak enzim dipicu oleh ion logam, misalnya magnesium, mangan, dan kobalt. Kemudian logam berat dapat menurunkan aktivitas enzim. Logam-logam berat seperti perak, seng, kuprum, plumbum, dan kadmium akan menurunkan aktivitas enzim. Kemudian pH akan mempengaruhi enzim. Optimum pH untuk masing-masing enzim akan berbeda-beda. Misalnya pepsin optimum pada pada pH 2, amilase optimum pada pH 7, dan tripsin akan optimum pada pH 8. Demikian kuliah kita tentang enzim, dan kita akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.